Line. Namanya diabadikan dalam sejumlah catatan tertulis bangsa Portugis sebagai seorang ratu di Jepara yang kaya raya, dihormati dan pemberani. Seorang pemimpin perempuan yang sangat disegani karena pernah 2 kali mengirim armada laut ke Malaka untuk memerangi pendudukan Portugis atas kota pelabuhan ini. Ratu Kalinyamat, ratu yang memerintah Kesultanan Kalinyamat Jepara antara tahun 1550 hingga tahun 1579, adalah seorang pemimpin visioner. Seorang perempuan Muslim Jawa dari abad ke-16 dengan pikiran-pikiran dan tindakan yang melampaui zamannya. Meski di kalangan masyarakat Jawa, riwayat tentang dirinya kerap bercampur dengan berbagai kisah legenda, sosok dan keberadaan Ratu Kalinyamat dalam mewarnai perjalanan sejarah Nusantara sebenarnya terdokumentasi dalam banyak catatan sejarah. Sosok dan sepak terjang Ratu Kalinyamat dalam perjalanan sejarah Nusantara misalnya terekam dalam sejumlah catatan yang pernah ditulis beberapa penulis dan pelawat Portugis. Dalam catatannya yang terbit pada abad ke-16, penulis Portugis Diego de Couto misalnya pernah menyebut Ratu Kalinyamat sebagai Reina de Japara Signora Poderosa Erika de Cranigadame, atau Ratu Jepara, seorang wanita yang kaya raya dan berkuasa, seorang perempuan yang gagah berani. Ratu Kalinyamat yang terdokumentasi dalam berbagai historiografi Jawa sebagai anak dari Sultan Trenggono, Raja ketiga Kesultanan Demak, lahir dengan nama Retno Kencono. Dalam kitab Babat Jawa, dijelaskan bahwa nama Kalinyamat yang belakangan disandang Retno Kencono semula merupakan nama yang diberikan Sultan Trenggono kepada Pangeran Toyib atau Pangeran Hadirin, bangsawan asal Aceh yang dinikahkan dengan dirinya. Pangeran Toyib yang datang ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam dianugerahi nama Pangeran Kalinyamat setelah diberi wewenang oleh Sultan Trenggono untuk memerintah daerah Kalinyamat yang terletak di sebelah timur Demak. Saat dipimpin Pangeran Kalinyamat bersama istrinya, Retno Kencono, kawasan Jepara yang saat itu masih berupa daratan terpisah dari Pulau Jawa dan menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Kalinyamat, semakin berkembang menjadi kota pelabuhan yang ramai. Menurut Visual dalam Literature of Java, di kota Jepara pada masa itu juga sudah ada industri pembuatan galangan kapal yang mempekerjakan ratusan tukang. Pada tahun 1549 atau 3 tahun setelah Sultan Trenggono wafat, kakak Retno Kencono, Sunan Prabowo yang ditunjuk menjadi Sultan Demak, tewas dibunuh orang suruhan Aryo Penangsang, Bupati Cipang Panolan yang memberontak terhadap Demak. Lama setelah peristiwa ini, Pangeran Hadirin alias Pangeran Kalinyamat juga dibunuh para kaki tangan Arya Penangsang. Saat dalam sebuah perjalanan pulang dari Kudus bersama istrinya, Retno Kencono. Karena peristiwa menyedihkan ini, Retno Kencono mengganti namanya menjadi Ratu Kalinyamat untuk menghormati almarhum suaminya. Ratu Kalinyamat kemudian juga memilih menenangkan diri di Gunung Derajat dan bersumpah akan meninggalkan baju keduniawiannya hingga Arya Penangsang mati. Saat pecah perang antara Kesultanan Pajang melawan Kadipaten Cipang Panolan, Arya Penangsang tewas di tangan Sutawijaya, putra Ki Ageng Pamanahan, salah seorang pendukung utama Kesultanan Pajang. Setelah kematian Arya Penangsang, Ratu Kalinyamat mengakhiri masa menyepinya dan kembali memimpin Kesultanan Kalinyamat yang sebelumnya ia pimpin bersama suaminya. Setelah mengakhiri masa pertapaannya, pada tahun 1550 Ratu Kalinyamat kembali memimpin pemerintahan Kesultanan Kalinyamat. Pada periode kedua kepemimpinan Ratu Kalinyamat ini, Kesultanan Kalinyamat yang sudah tidak lagi menjadi bagian dari Kesultanan Demak makin berkembang dan disegani kerajaan-kerajaan lain. Kota Jepara kala itu juga semakin ramai dan tumbuh menjadi salah satu kota bandar penting dalam jalur perdagangan maritim di Nusantara. Ratu Kalinyamat juga berhasil memperluas pengaruhnya dan menjalin hubungan dengan banyak kerajaan di luar Pulau Jawa. Pada tahun 1550, sekitar setahun setelah suaminya dibunuh, Ratu Kalinyamat menerima surat permohonan bantuan dari Kesultanan Johor yang sedang terancam serangan Portugis di Malaka. Dalam suasana masih berduka,
Ratu Kalinyamat memenuhi permintaan bantuan ini, ia memberitakan pengiriman 40 kapal perang yang mengangkut lebih dari 4.000 prajurit untuk berperang melawan Portugis ke Malaka. Armada Jepara ini menurut sejarawan Haji de Graaf bergabung dengan Persekutuan Melayu yang berkekuatan lebih dari 150 kapal. Dalam perang yang berjari Selat Malaka, armada gabungan Persekutuan Melayu dan Jepara kalah dengan armada perang Portugis. Sedikitnya 2.000 prajurit Jepara gugur. Meski kalah dalam perang pertama melawan Portugis, nyali Ratu Kalinyamat tidak pernah ciut. Ketika pada tahun 1573 datang permohonan bantuan armada perang dari Kesultanan Aceh, Ratu Kalinyamat kembali mengirim armada laut untuk berperang mengusir Portugis di Malaka. Dalam serangan kedua ke Malaka ini, jumlah kapal dan prajurit yang dikirim Ratu Kalinyamat jauh lebih besar dari serangan pertama. Menurut catatan Diego de Couta, armada laut Jepara pada tahun 1573 ini berkekuatan 300 kapal dengan dukungan 15.000 prajurit. Namun karena tiba di Malaka setelah armada laut Aceh dipukul mundur Portugis, armada laut Jepara pun terpaksa bertempur sendirian dan bisa dikalahkan armada laut Portugis. Meski deskripsi sejarah tentang sosok dan sepak terjang Ratu Kalinyamat bisa ditemukan dalam banyak data tertulis, namun bukti-bukti arkeologis dari zaman pemerintahannya terbilang sangat minim. Bukti arkeologis bekas kapal dari zaman Ratu Kalinyamat misalnya, hingga saat ini masih belum ditemukan. Sebagai sebuah kerajaan maritim yang memiliki pelabuhan yang ramai dan disinggahi banyak pelaut dan pedagang dari berbagai suku bangsa, kota Jepara pada masa pemerintahan Ratu Kalinyamat berkembang menjadi kota yang terbuka. Berbagai pengaruh budaya dari luar Nusantara seperti dari Cina dan Arab diterima dengan tangan terbuka dan kemudian diserap dan dilebur dengan budaya lokal. Jejak peleburan pengaruh budaya asing dengan budaya asli Jawa misalnya bisa ditemukan pada berbagai hiasan batu ukir pada bangunan Masjid Astana Sultan Hadirin di Mantingan Jepara yang dibangun atas perintah Ratu Kalinyamat pada tahun 1556. Sayangnya, selain bangunan Masjid Astana Sultan Hadirin yang terletak dalam satu kompleks dengan makam Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat, saat ini banyak artefak lain yang diyakini sebagai bukti peninggalan Kesultanan Kalinyamat sudah hilang atau belum ditemukan. Keberadaan Keraton Kesultanan Kalinyamat misalnya belum diteliti secara lebih serius. Sejauh ini, sejumlah pihak meyakini letak Keraton Kesultanan Kalinyamat pada masa lalu terletak di Desa Krian, Kecamatan Kalinyamatan, yang berjarak sekitar 20-an kilometer dari pusat kota Jepara sekarang. Keyakinan ini didasarkan pada sejumlah alasan, seperti adanya folklore yang hidup dan berkembang di masyarakat. Toponimi atau nama tempat di kawasan Kalinyamatan yang menunjukkan keterkaitan lokasi tersebut dengan keraton, hingga ditemukannya beberapa sisa artefak yang diduga berasal dari zaman Kerajaan Kalinyamat. Tungku atau mahkota kuno yang terpasang di atap Masjid Al-Makmur di Desa Krian, Kalinyamatan ini misalnya, diyakini masyarakat setempat merupakan tungku yang sama yang pada masa lalu terpasang di Masjid Keraton Kalinyamat. Tidak begitu jauh dari bangunan Masjid Al-Makmur juga terdapat hamparan tanah kosong yang disebut masyarakat sebagai Siti Hinggil atau tanah tinggi yang diyakini sebagai bekas lokasi paseban atau pendopo Keraton Kalinyamat. Masih di wilayah Kecamatan Kalinyamatan, tepatnya di Desa Robayan, hingga pada tahun 1900-an di kawasan ini masih bisa dijumpai sejumlah bangunan tembok batu bata kuno panjang yang diduga merupakan bekas tembok baluwarti atau benteng luar yang mengelilingi komplek Keraton Kalinyamat. Saat ini, meski bukti-bukti arkeologis dari era kejayaan Kerajaan Kalinyamat sudah banyak yang hilang, berbagai warisan kepercayaan, tradisi, dan pengetahuan yang diyakini berasal dari masa tersebut masih hidup dalam masyarakat. Hal ini misalnya bisa dilihat dari penguasaan pengetahuan dan keterampilan sebagian besar masyarakat Jepara dalam bidang seni ukir dan pertukanan. Meski masa pemerintahan Ratu Kalinyamat terbilang cukup lama dalam lintasan sejarah, eksistensi Kesultanan Kalinyamat yang wilayah kekuasaannya pernah membentang dari daerah Jepara, Kudus, Pati, hingga kawasan hutan Mentau atau daerah Solo Jogja terbilang singkat.
Tak lama setelah Ratu Kalinyamat meninggal dan digantikan Pangeran Arya Jepara pada tahun 1579, kejayaan Kesultanan Kalinyamat kian memudar. Sebelum hayunya hancur akibat serangan kerajaan Mataram pada tahun 1599. Meski usia Kesultanan Kalinyamat berlangsung relatif singkat, jejak dan riwayat kepemimpinan Ratu Kalinyamat dalam kronik sejarah Nusantara tidak bisa diabaikan. Sebab, dengan visi kepemimpinannya yang melampaui zaman, selama masa pemerintahannya, Ratu Kalinyamat berhasil menunjukkan pada dunia bahwa masyarakat Nusantara telah memiliki wawasan yang luas dan penguasaan pengetahuan yang disegani bangsa-bangsa lain.